I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, the shape of your body is blue. The feeling I got in it, ooh. It's a cruel summer. It's cool, that's what I tell 'em, no rules. Unbreakable heaven, but ooh, it's a cruel summer with you. Hang your head low in the glow of the vending machine. I'm not dying. We say that we'll just screw it up in these trying times. We're not trying. So cut the headlights. Summer's the knife. I'm always waiting for you just to cut to the bone. Devils roll the dice, angels roll their eyes, and if I bleed, you'll be the last to know. Oh, it's blue. The shape of your body is blue. The feeling I got in it, ooh. It's a cruel summer. It's cool. That's what I tell 'em, no rules. Unbreakable heaven, but ooh, it's a cruel. Leave a dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price. You know that I bought it. Killing me slow, out the window. I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes. What doesn't kill me makes me want you more. And it's blue, the shape of your body is blue. The feeling I got in it, ooh. It's a cruel summer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah Sehat, sehat. alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulita Ramadhani. Di sini saya selaku moderator dalam webinar hari ini. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, saya harap teman-teman juga bisa memperkenalkan diri dulu ya, melalui kolom chat dengan menyertakan nama serta kota asalnya. Silahkan. Ini ada Mbak Kak Wiwi dari Jakarta Timur. Halo Kakak, selamat bergabung ya Kak. Terus ada Kak Elva dari Pringsewu Lampung. Halo Kak, selamat bergabung. Terus ada Kak Khairuna Hapsari dari Medan. Selamat siang Kakak. Kemudian ada Kak Diah Parmawati dari Malang. Halo Kak, selamat bergabung. Ini ada Kak Dewi dari Bandung. Selamat bergabung Kakak. Ada lagi dari Kak Cici dari Semarang. Halo Kakak, selamat bergabung ya. Terus langsung saja saya bacakan rundown acara pada hari ini. Webinar hari ini itu bertema Moms Spa Basic yang akan berlangsung selama 180 menit. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pemutaran company profile dan event-event kami yang terdekat. Kemudian acara berikutnya yaitu masuk pada acara inti dan yang terakhir dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya bacakan peraturan pada webinar hari ini ya, teman-teman semua. Peserta dikondisikan dengan mode mute. Jadi buat teman-teman semua diharapkan untuk tidak mengaktifkan mikrofon tanpa seizin moderator atau narasumber. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke acara menyanyikan lagu Indonesia Raya dan akan dilanjutkan dengan pemutaran company profile. Silakan.
Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan company profile dari Samudra Learning Center, Pelatihan Kesehatan dan Kecantikan Indonesia. Legalitas kami disahkan oleh Kemenkumham nomor 00562559. Bisa dijumpai di profil Instagram kami dan di channel YouTube kami, yakni Pelatihan Kesehatan dan Kecantikan Indonesia. Keuntungan menjadi alumni kami adalah diskon 10-15% untuk semua event seminar kami dan promo di hari spesial up to 50%. Berikut adalah review dari alumni kami. Join bersama kami menjadi koordinator peserta tanpa modal bisa mendapat uang jutaan rupiah. Moto kami adalah sukses, jaya, berkembang. Alumni hebat kami hampir 100.000 dari seluruh Indonesia. Di antaranya Bidan Rosiana, Mamuju, Sulawesi Barat, penghasilan 10 juta per bulan. Dan Our Beauty, Cibitung, Bekasi, Infus Whitening Slimming 10 hingga 16 juta per bulan. Sertifikat yang kami berikan legal, berlaku selamanya, dan dapat digunakan untuk izin praktik dan izin usaha. Layanan kami seminar dan pelatihan, diantaranya seminar kesehatan ber-SKP, pelatihan bisnis kecantikan, dan kelas pakar. Berikut adalah distribusi produk kami, bisa dilihat pada gambar, di antara lain produk baby spa dan kecantikan, seperti infus whitening, skin booster, dan masih banyak lagi. Perizinan usaha, one day service, berlaku seluruh Indonesia, dan berlaku untuk semua jenis usaha. Berikut adalah kelas workshop yang telah kita laksanakan. Dan kelas pelatihan offline. Di sini kami juga mempunyai grup diskusi. Ini adalah beberapa seminar offline kami yang telah kami laksanakan. Untuk event selanjutnya bisa dilihat pada tayangan berikut.
Baik teman-teman, tadi adalah video singkat company profile dari kami dan ada beberapa event kami terdekat. Mungkin teman-teman yang mau berminat bisa langsung WA admin yang ada di grup WA ya. Terus untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke acara inti. Kepada Ibu Rifka Anissa selaku narasumber pada hari ini, saya persilahkan untuk join dengan kami ya Ibu ya. Oke, terima kasih Kak Yuli. Hai Bu Rifka, gimana kabarnya hari ini Bu Rifka? Sehat nggak? Alhamdulillah Mbak sehat. Alhamdulillah Bu Rifka juga sehat. Oke, karena pesertanya hari ini tuh sangat antusias sekali, jadi kita langsung saja ya untuk menyampaikan materinya. Kepada Ibu Rifka, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk Kak Yuli dan juga Samudra Learning Center. Kak Admin bisa dicek suara saya jelas ya? Oke, untuk teman-teman semuanya dimanapun berada, suara saya juga jelas ya. Oke, teman-teman, hari ini yang bergabung sudah banyak sekali. Ya, sebelum bergabung, saya pengen dong untuk teman-teman semuanya bisa on cam dong terlebih dahulu. Jadi pada hari ini walaupun kita nanti belajarnya adalah online, tapi harapan saya nanti kita benar-benar bisa menyatu, bisa benar-benar sharing, bertukar pengalaman, bertukar ilmu, belajar bareng. Jadi nanti interaksinya agar lebih hangat nih pada siang hari ini. Oke, bisa on cam dong teman-teman semuanya nih. Cantik-cantik semua ya. Ada Bidan Isa, ada Kak Khairunia Hapsari. Oke, lah kalau on cam kayak gini kan kelihatan semua nih ya pada siang hari ini. Cantik-cantik semuanya ya. Apakah ada cowoknya nih Kak Admin yang daftar hari ini? Ada? Oh, nggak ada. Wah, berarti aman nih ya, cewek-cewek semuanya, ibu-ibu semuanya pada hari ini. Kita akan belajar bareng mengenai MAMSPA Basic nih. Sangat menarik sekali. Sebelum itu, bisa dibantu PowerPoint-nya, Kak, ditampilkan. Oke, PowerPoint-nya sudah tertera di layar untuk teman-teman semuanya. Udah kelihatan, teman-teman? Nah, sudah. Oke, alhamdulillah. Baik teman-teman semuanya, ya pada hari ini, siang hari ini kita semuanya nih belajar bareng-bareng terkait MAMSPA Basic. Apa sih MAMSPA Basic ya? Jadi MAMSPA Basic itu adalah perawatan ibu yang mendasar, di mana pada hari ini kita akan belajar untuk ibu hamil dan juga ibu nifas. Sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, next Kak. Oke, perkenalkan saya Rifka Anissa, background saya adalah bidan. Di sini apakah ada yang profesi lain nih selain bidan, teman-teman? Boleh on mic dong. Ada mungkin yang selain bidan? Ada Kak, Apa nih Kak profesinya? saya perawat. Perawat. Oke, ada bidan, ada perawat. Apakah ada lagi yang lain profesinya, teman-teman? Ada? Boleh? Siapa ini yang bilang ada? Ada yang umum? Ada yang umum, ada. Oh ya, Kak Eka Puji umum. Oke. Baik teman-teman semuanya, enggak apa-apa ya, karena MAMSPA itu memang bukan milik perawat, bukan milik dokter, bukan milik bidan, tetapi semua orang boleh melakukan MAMSPA ya. Jadi pada hari ini saya akan berbagi ilmu nih untuk teman-teman sharing terkait MAMSPA Basic untuk ibu hamil dan juga ibu nifas. Oke, untuk saya beralamat di Sragen, Jawa Tengah. Bagi yang belum tahu, Sragen itu di dekatnya Solo, sebelumnya Ngawi, Jawa Timur. Untuk pengalaman saya sebelumnya, saya pernah jadi bidan di BPM, kemudian juga pernah menjadi bidan pelaksana di klinik Pratama,
Kemudian pernah juga jadi bidan puskesmas kurang lebih 1 tahun di Kabupaten Semarang. Pernah juga nih jadi tenaga kesehatan di PT Hopulun Kabupaten Semarang itu pabrik. Pernah juga menjadi enumerator di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian setelah itu saya membuka usaha sendiri, ada PT Samudra Arifa Indonesia, kebetulan posisinya sebagai pimpinan di situ, dengan bidang properti, event organizer, dan juga klinik swasta. Kemudian pada hari ini adalah salah satu bidang usaha saya di Samudra Learning Center, kemudian mau berbagi untuk spa nih pada hari ini. Jadi tidak hanya akademisi, kebetulan saya juga ada klinik kesehatan swasta yang juga melayani Mam Spa. Oke, next. Kenapa Mam Spa? Ya karena teman-teman semuanya, baik itu bidan, perawat, dokter, bahkan umum ya. Sekarang itu lapangan pekerjaan sangat terbatas sekali, teman-teman ya. Pernah nih saya dulu daftar CPNS nih sampai 3 kali. Alhamdulillah juga belum keterima ya. Yang daftar 1.100, yang diterima hanya 3. Kemudian pernah juga melamar pekerjaan kemana-mana nih, tapi alhamdulillahnya juga belum keterima. Wah, dari situ kemudian saya berpikir nih, oh ternyata sekarang itu mencari pekerjaan sangat sulit sekali. Akhirnya saya berinisiatif untuk menciptakan pekerjaan sendiri, dan kebetulan pada saat itu saya tertarik nih dengan bidang spa. Karena saya bidan, sebelumnya saya berencana membuka BPM nih, bidan praktek mandiri ya. Tapi setelah saya pikir-pikir, modalnya sangat besar, kemudian sekarang saingannya BPJS, puskesmas, rumah sakit, bidan senior, di mana saya posisinya adalah bidan junior ya saat itu. Kemudian perlengkapannya juga sangat luar biasa banyak. Apalagi sekarang persalinan itu bolehnya 4 tangan atau 6 tangan ya, teman-teman ya. Nah, harus ada dokter penanggung jawabnya juga. Ada beberapa daerah yang tidak boleh menolong persalinan. Nah, karena sangat sulit ya di BPM, banyak sekali persyaratan dan membutuhkan modal banyak, akhirnya saya berinisiatif nih untuk membuka spa. Karena pada dasarnya spa itu bisa dilakukan oleh siapa saja, perizinannya mudah, kemudian resikonya juga ringan, kemudian tidak 24 jam ya, tidak seperti persalinan ya 24 jam, tapi ini tentunya lebih fleksibel bagi ibu-ibu pekerja atau bagi teman-teman yang saat ini mungkin sudah bekerja di rumah sakit atau puskesmas. Apabila mau membuka usaha Mam Spa ini bisa disambi menyesuaikan waktunya. Nah, kenapa sih harus Mam Spa dan apa sih Mam Spa itu? Ya, jadi Mam Spa atau yang kerennya biasanya lebih terkenal itu disebut Mom and Baby Spa ya, karena biasanya gabungannya itu Mom and Baby. Di tempat teman-teman, boleh kita berinteraksi ya teman-teman. Adakah tempat Mom and Baby Spa di sekitaran teman-teman? Belum, Bu. Ada Ibu? Oke, ada. Sudah Ada berapa sih? Bu, sudah ada. Kak, sudah ada berapa? Ya, Bu. Ada. Wah, tadi ada yang belum, berarti sangat bagus sekali itu ya peluang Iya, bisnisnya ya. belum. Karena teman-teman sekarang bisa kita lihat di sekeliling kita ya. Sekarang itu hampir semua, ya tidak semua ya, hampir kebanyakan bidan, perawat, fisioterapi, umum itu berlomba-lomba membuka layanan spa. Ya, untuk itu apa sih sebenarnya spa ya? Jadi spa itu adalah terapi relaksasi kesehatan yang dirancang untuk ibu ya, perempuan. Tapi pada hari ini karena yang kita bahas adalah hamil dan nifas, jadi Mam Spa yang dipergunakan untuk ibu hamil dan ibu nifas. Ya, jadi layanan terapi relaksasi ya dengan teknik pijat lembut, hidroterapi. Hidroterapi itu adalah dengan air ya, berendam, berenang, dan stimulasi sensorik atau pijatan ya untuk mendukung pemulihan fisik serta kesehatan mental pada ibu. Kenapa sih kok pijat atau spa bisa membuat kesehatan mental membaik ibu-ibu? Coba boleh on mic? Menurut ibu-ibu salah satu boleh?
kenapa spa itu bisa membuat kesehatan mental ibu membaik? Yuk, coba siapa nih? Ibu, Ya, silahkan. Tadi siapa yang berbicara? Kak Mutiara Febrianti, ayo. Kak Mutiara Febrianti, kenapa Mam Spa itu bisa mendukung kesehatan mental ibu? Karena melancarkan peredaran darah, Oke, ada lagi. Bu Reni Herdiman, Menimbulkan kenapa efek tuh Bu? relaksasi. Dilengkapin. iya Bu, melancarkan untuk merelaksasikan, melancarkan peredaran darah dan supaya pasiennya lagi enjoy Bu. Oke, ada lagi Kak Nabila. Ayo dilengkapin, kenapa Kak Nabila? Karena spa itu kan relaksasi tubuh, melancarkan peredaran darah, jadi sehingga badannya secara rileks juga. Oke, betul semua teman-teman ya. Tapi gampangnya analogikanya seperti ini. Saat kita dipijat, tentunya kita merasa nyaman, merasa tenang. Selain otot-ototnya rileks, tapi itu membuat kita nyaman dan bahagia. Perempuan, ibu-ibu biasanya suka ya dibelai-belai, dielus-elus, ya kan? Apalagi yang elus-elus suaminya ya. Nah, pasti akan meningkat nih hormon bahagianya. Ya, itulah kenapa spa bisa membuat menyehatkan mental pada ibu hamil. Jadi sangat butuh sekali ibu hamil atau ibu nifas itu untuk pijat hamil atau spa. Di lingkungan ada yang pernah bilang, ibu hamil nggak boleh pijat loh, berbahaya, nanti bisa keguguran, maaf, atau bisa nanti lahir prematur. Apakah betul? Betul, ya. Bisa apabila dilakukan dengan salah. Untuk itu hari ini yang paling penting sekali kita akan belajar kira-kira bagaimana sih pijat yang benar dan bagaimana pijat yang salah. Itu yang harus kita hindari. Kita juga harus mengetahui pijat yang salah nih agar kita tidak melakukannya karena bisa sangat berbahaya. Ya, sekarang banyak sekali dukun-dukun di sekitar kita yang masih aktif. Bahkan sekarang di kota-kota dukun pijat pun itu sudah ada bimbingan dari puskesmas, teman-teman. Jadi pesaing kita pun juga sudah sangat banyak ya. Jadi kita di waktu yang singkat ini kita akan belajar. Nanti saya harap teman-teman bisa benar-benar memperhatikan agar mengetahui nih spa yang baik itu seperti apa. Karena salah tindakan nanti bisa berakibat fatal. Wah, habis pijet di bidan Reni, hamilnya baru 1 bulan, pijet tiba-tiba perdarahan. Waduh, viral ya, sekecamatan ya, berbahaya sekali. Ya, untuk itu kita harus memperhatikan untuk materi pada hari ini. Oke, next. Baik teman-teman semuanya, untuk persiapan alat dan bahan ya, Kak bisa dibantu untuk pegangin kameranya Kak. Teman-teman, ini saya ada live kan untuk di tempat saya ya, untuk peralatannya. Nanti teman-teman bisa mengikuti. Oke, bisa dibantu Kak Admin? Pakai HP itu? Oke teman-teman, untuk di layar ya itu ada bagi, ada papan nama, diffuser, minyak, mana ya? Ada minyak, bunga, tensi, doppler, kain, kemben, dan musik box ya. Ini semua perlengkapannya dari teman-teman. Bisa di shoot. Mungkin bisa pakai yang HP UI aja Mbak. Yang langsung nyambung. Udah kelihatan? Belum kelihatan Bu. Udah kelihatan ya? Kameranya off kayaknya. Udah kelihatan teman-teman?
Belum, Ibu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Pakai ini aja, Mbak. Pakai ini aja yang kamera saya. Oke, kelihatan teman-teman ya? Kelihatan, Bu. Udah Kelihatan ya. Bu, kelihatan aman. Oke, jadi teman-teman, ini adalah alat-alatnya ya. Ini yang pertama adalah ada baki, ya. Ini baki, boleh bahannya apa saja boleh bakinya. Kemudian yang kedua ini ada papan nama. Ini nanti bisa menyesuaikan untuk pasiennya siapa namanya nanti bisa diganti-ganti menyesuaikan. Oke, kemudian ini kita ada Doppler, ya, Dopplernya boleh bebas mereknya. Ini ada gel, kemudian ada tensi, ya, ini tensi teman-teman ya. Cara menensi sudah tahu, teman-teman pasti. Kemudian ini ada minyaknya. Oke, ini ada minyak untuk masas, minyaknya ini spray ya, semprot. Oke, spray. Jadi tidak diletakkan di cawan atau nampan atau lepek kecil ya. Karena lebih higienis seperti ini, kemudian lebih bersih, tidak ada sisa, dan juga mudah dibawa kemana-mana, teman-teman ya. Nah, ini ada beberapa varian ya. Ini lemongrass, ini ada lavender ya, macam-macam kalau di tempat saya. Nanti boleh kita share untuk macam-macam minyaknya. Karena setiap minyak ini berbeda-beda manfaatnya. Ada yang untuk meringankan batuk pilek, ada untuk merelaksasikan, ada untuk masas menyusui. Nanti macam-macam kita akan share. Kemudian ini ada kemben, teman-teman. Ya, ini kembennya. Kembennya teman-teman boleh beli di Shopee ya. Ini kembennya karet ya. Bagian atasnya karet, kemudian di bagian belakangnya ini ada resletingnya, teman-teman. Ya, jadi kembennya seperti ini. Karet, kemudian ada resletingnya. Kenapa harus ada resletingnya? Ya, agar mempermudah. Ini biasanya memakainya resletingnya pada bagian belakang. Kalau menggunakan kain jarik itu nanti akan mempersulit kita ya. Dibelibet-belibet nanti sulit ya. Lebih mempermudah menggunakan kemben seperti ini. Kemudian karet karena nanti agar menyesuaikan, kan ada ibu hamil yang kurus, ada yang gemuk, macam-macam, jadi agar bisa dipakai. Kemudian ini ada hiasan, ada lagi kotak musik ya, harusnya ada kotak musik itu untuk relaksasi. Kemudian ada diffuser atau uap. Ya, diffusernya nanti dikirim admin di grup ya. Ini ada kayu secang teman-teman ya. Kayu secang ini dipergunakan untuk berendam setelah melakukan pijat ibu hamil. Kalau home care biasanya saya bungkus seperti ini ya, nanti kita kasihkan ke ibu, kita jelaskan cara pakainya, ibu bisa digunakan setelah pijat, nanti direbus, nanti untuk mandi. Tapi kalau pijatnya di tempat kita dan tempat kita ada bathtubnya, nanti bisa kita siapkan juga. Oke, selanjutnya materi selanjutnya Kak, next.
Oke, selanjutnya indikasi pijat ibu hamil. Jadi pijat ibu hamil itu boleh dilakukan secara aman apabila sudah memasuki trimester 2. Ya, kenapa trimester 2? Karena pada saat trimester 1 itu biasanya ada ibu hamil yang belum kuat kandungannya. Ya, ada yang beresiko, mungkin kalau ada kandungannya lemah, itu kan rawan sekali terjadi keguguran ya. Jadi paling amannya dilakukan pada trimester kedua atau minimal usia 12 minggu. Kemudian manfaatnya membantu meredakan pegal-pegal selama kehamilan, ada mengurangi keluhan mual, membantu mengatasi pembengkakan pada kaki. Ya, karena biasanya ibu hamil itu kan kurang gerak, peredaran darahnya tidak lancar, akhirnya ada pembengkakan pada kaki. Lalu mengurangi stres dan meningkatkan relaksasi ibu hamil. Kemudian manfaat untuk ibu nifas sendiri ya tadi selain untuk merelaksasikan karena saat ibu hamil ibu nifas itu merasa nyaman, merasa rileks, maka hormon oksitosin itu akan meningkat ya di mana hormon oksitosin itu bisa untuk meningkatkan produksi ASI. Ya, jadi sangat dianjurkan sekali ibu nifas untuk melakukan pijat nifas. Memperbaiki sirkulasi darah tentunya nanti bisa untuk mempercepat eh, apa penyembuhan pada luka nifas, luka jahitan, dan juga TFU-nya nanti bisa cepat kembali ke semula ya, mendukung bonding ibu dan bayi melalui pijat bayi yang aman. Oke, selanjutnya. Dan kontraindikasinya sendiri yang tidak boleh ya, yaitu saat ibu hamil ada perdarahan pervaginam ya, tidak boleh dilakukan masas. Perdarahan ataupun flek-flek itu juga tidak boleh dilakukan masas. Kontraksi ibu hamil yang kontraksi mungkin ibu hamil masih 4 bulan atau 5 bulan tapi perutnya masih sering kram itu tidak boleh ya. Tensi tinggi itu juga tidak boleh dilakukan masas. Memiliki riwayat keguguran atau keguguran berulang, kemudian kaki yang bengkaknya parah ya. Kemudian usia kehamilan itu di atas 32 minggu ya. Next. Untuk area yang tidak boleh dipijat itu ada area dada, area payudara, kemudian pada area pinggang, dan nanti ada titik-titik yang dilarang. Nanti titik-titiknya akan saya share ya, akan saya jelaskan. Selanjutnya. Oke, next. Oke, ini teman-teman yang paling penting ya sebelum kita masuk ke praktek pijat. Bagian yang tidak boleh pada umur kehamilan kurang dari 36 minggu. Ya. Jadi teman-teman bisa diperhatikan untuk pijat hamil ini tidak boleh, titik ini tidak boleh diberikan tekanan terlalu kuat ya di titik ini. Jadi apabila kita melewati titik ini hanya diusap saja. Ya, hanya diusap saja titik ini ya, teman-teman. Tapi bagi yang sudah 36 minggu di atas itu ya atau persalinannya itu belum juga datang ya, walaupun sudah 40 minggu ini boleh dilakukan ya karena titik-titik ini nanti untuk memicu kontraksi. Ya, yang pertama adalah teman-teman titik di bahu ujung atas ya, teman-teman. Jadi leher, coba teman-teman pegang lehernya masing-masing ya, leher di belakang ini. Kemudian diturunkan teman-teman ya, diturunkan mentok ke bahu ya, itu titik pertama. Tidak boleh dipijat. Oke, yang kedua adalah pada telapak kaki lurus dengan jari telunjuk telapak kaki ya, sepertiganya titiknya itu juga tidak boleh. Kemudian di atas lutut bagian dalam kurang lebih 3 jari. Dari lutut kita kasih
3 jari ya, kemudian masuk ke bagian paha bagian dalam, itu tidak boleh juga. Selanjutnya di telapak kaki, teman-teman tadi kan di belakangnya ya. Kalau ini di depannya, antara jempol dan jari telunjuk. Oke, titik yang selanjutnya, next. Ada di sini teman-teman ya. Kelihatan ya. Coba teman-teman pegang antara jari telunjuk dan jempol tangan, itu kan ada otot. Saat dipegang itu sakit, lah itu titiknya yang nggak boleh. Ya, baik itu kanan dan juga kiri. Kemudian di sini teman-teman ya, bagian dalam, lengan bagian dalam, ini di pertengahan, kemudian kurang lebih dikasih 3 jari dari pergelangan, nanti bawahnya. Ya, kelihatan di tangan saya ya, ini. Oke, kemudian di lutut, ya, bawahnya lutut, nanti kita kasih 3 jari juga. Ya, bawahnya bagian dalam lutut itu juga tidak boleh. Selanjutnya di mata kaki. Ya, teman-teman boleh pegang mata kakinya masing-masing ya. Mata kaki yang bagian dalam, kemudian kita kasih 4 jari di atasnya. Nah, itu titik selanjutnya. Oke, kemudian pada jari kelingking kaki. Oke, kemudian pada bagian mata kaki bagian kanan. Oke, jelas ya. Itu bagian yang dilarang. Jadi kalau 36 minggu ke bawah itu hanya diusap pada area itu, tidak boleh ada tekanan. Tapi kalau sudah 36 minggu ke atas atau bahkan sudah 40 minggu, justru titik-titik itu harus dilakukan pemijatan sesering mungkin karena bisa memicu kontraksi. Nah, inilah yang dinamakan pijat untuk merangsang kontraksi atau induksi persalinan. Masas induksi persalinan titik-titiknya ini. Ya. Jadi kurang dari 36 minggu hanya diusap, tidak boleh diberi tekanan. Kalau sudah 36 minggu boleh dipijat, berubah ya namanya menjadi masas induksi persalinan. Oke, next. Kemudian untuk pijat full body ya. Judulnya full body, pasti bayangan kita adalah dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tapi untuk ibu hamil dan ibu nifas tidak boleh area perut. Ya, ibu hamil, ibu nifas sama, tidak boleh area perut. Untuk ibu nifas, area payudara boleh dipijat ya, nanti ada breast care untuk pijat laktasi. Tapi kalau untuk ibu hamil tidak boleh dipijat area dadanya. Next. Kemudian untuk pijat ibu hamil sendiri ya, tadi tujuannya untuk meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi rasa pegal, membantu tubuh menjadi rileks. Direkomendasikan sebagai salah satu bentuk persiapan fisik ibu menjelang persalinan. Karena setelah dipijat pasti ibu merasa rileks, tenang, tentunya itu bisa mempengaruhi proses persalinan yang akan datang. Karena kalau sudah hamil tua ya, biasanya kan sulit tidur, sering pipis, kemudian juga cemas menghadapi persalinan. Solusinya bisa kita berikan terapi MAMSPA untuk ibu hamil. Kemudian posisi yang diperbolehkan untuk pijat ya, yang pertama adalah telentang. Tapi untuk ibu hamil ini tidak disarankan karena kalau sudah hamil besar biasanya kalau telentang itu posisinya membuat sesak nafas dan menyebabkan aliran darah ke baby itu tidak lancar. Diperbolehkan untuk pijat nifas, posisi telentang. Kemudian untuk ibu hamil itu posisinya adalah bolehnya menyamping. Ya.
Posisinya menyamping agar nyaman, biasanya di bagian depan perut itu kita kasih bantal atau guling. Ya, jadi ibu agar nyaman. Dan untuk tumpuan kaki, ya. Kemudian selanjutnya ada posisi duduk. Biasanya posisi duduk ini dipergunakan untuk pijat nifas, khususnya untuk pijat oksitosin. Ya, biasanya pijatnya posisinya duduk atau menggunakan bola gym, baby gym ya, untuk bersandar ke depan. Oke, selanjutnya. Oke, next. Untuk langkah-langkahnya teman-teman nanti akan saya praktekkan secara langsung. Bagi teman-teman harap memperhatikan ya. Nanti akan ada recordnya dari tim admin juga, jadi nanti bisa dipelajari lagi untuk langkah-langkahnya di rumah. Oke. Kak bisa dibantu untuk kameranya, Kak? Untuk persiapan yang pertama tadi kita menyiapkan tempatnya dulu tentunya teman-teman ya. Kalau biasanya lebih nyamannya pijat nifas atau pijat hamil itu dilakukan lesehan ya atau di bawah. Lebih nyaman dan juga tenaga yang kita keluarkan itu tidak banyak. Kitanya juga lebih nyaman sebagai terapis. Pastikan tempatnya nyaman, aman, tidak berbahaya, bersih. Kemudian selanjutnya tadi ya ada kemben, ibunya berarti harus diminta ganti baju dulu, beranya juga dilepas, cukup menggunakan celana pendek atau celana dalam aja. Kemudian setelah ibunya kita meminta mengganti baju ya, kemudian kita tensi, kemudian bagi bidan atau perawat atau dokter yang bisa melakukan leopod itu juga bisa lakukan pemeriksaan leopod terlebih dahulu ya. Selanjutnya kita sampaikan, kita siapkan alat-alatnya dulu. Sebelumnya pastikan bahwa ibu mengetahui detail treatment pada hari ini. Ya, sebelumnya biasanya saya perkenalan terlebih dahulu. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Bidan Rifka. Pada hari ini betul ya dengan Ibu Diva, usianya 30 tahun, hamilnya 20 minggu. Hari ini mau treatment pijat ibu hamil. Nanti kurang lebih kita lakukan pemijatan 60 menit Bu, di mana nanti pijatnya menggunakan minyak olive oil atau minyak zaitun. Kemudian nanti pijatnya pada bagian kaki, punggung, tangan, dan juga wajah bagi yang nambah kotak wajah ya. Tapi karena ini badan, nanti kita akan kaki, tangan, dan punggung. Untuk area dada dan perut nanti tidak kita pijat ya Bu, karena itu tidak boleh dilakukan pemijatan selama hamil. Dan mohon maaf apabila nanti pijatnya tidak terlalu keras Bu, karena kalau saat hamil itu tidak boleh dilakukan pemijatan terlalu keras karena berbahaya bisa memicu kontraksi. Ini perlu kita jelaskan teman-teman ya, karena kadang-kadang ada ibu itu kan yang selera pijatnya itu yang keras-keras nih. Ada yang halus, pelan-pelan. Nah ini agar tidak terjadi komplain, kita harus menjelaskan bahwa selama hamil tidak boleh dilakukan pemijatan terlalu keras. Setelah kita menjelaskan, ibu sudah berganti baju, pastikan kita melepas aksesoris ya, seperti jam, gelang, cincin, itu harus dilepas semua ya teman-teman. Dan pastikan tangan kita juga bersih, tidak ada kukunya. Ya, sekarang kan lagi musim nih, nail art, lucu-lucu, macam-macam. Ya, itu nggak boleh ya. Bagi terapis mom spa ya, harus dipastikan kukunya tidak panjang ya, tidak menggunakan nail art yang macam-macam ya, karena berbahaya. Kemudian setelah itu kita menyampaikan ke ibu tadi hasil tensinya sudah normal 120/80, kemudian detak jantung babynya juga normal Bu 130. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan leopod juga kita jelaskan posisinya baby punggung sebelah kanan sudah masuk panggul atau belum, seperti itu. Itu untuk tambahan bagi yang bisa melakukan pemeriksaan leopod ya, bagi bidan, dokter ataupun perawat. Tapi kalau umum tidak perlu, nggak apa-apa ya, hanya tensi aja. Dan kalau tensi itu kan ada yang manual, ada yang digital. Jadi bagi teman-teman agar mempermudah, khususnya untuk teman-teman yang umum, boleh menggunakan tensi yang digital. Tinggal pencet, nanti langsung keluar angkanya normal. 120/80 atau berapa sesuai dengan layar.
Kemudian setelah itu kita minta izin juga memberitahukan bahwa kita sudah cuci tangan. Ya, Ibu, saya sudah cuci tangan ya, Bu ya. Kita akan mulai pemijatannya. Oke, teman-teman, kita langsung ke prakteknya ya. Kak, tolong bisa dibantu. Oke, sudah kelihatan di layar ya, teman-teman ya. Ini pasien kita, Ibu Diva ya, usia 30 tahun. Ini awalnya posisinya seperti ini. Kita posisikan dulu nih. Ibu, karena Ibu hamil, posisinya boleh miring, Bu. Miring ke kiri. Miring ke kiri. Ke kirinya mana? Ya, ke kiri. Kita siapkan guling atau bantalnya. Ya, miring ya, Bu ya. Kaki ini lurus, Bu. Oke, kemudian kaki kanannya ditekuk, Bu. Oke. Posisi badannya seperti ini. Oke, apakah sudah nyaman, Bu, posisinya? Oke. Kemudian yang pertama adalah pada bagian kaki ya, teman-teman. Permisi ya, Bu. Saya pijat untuk bagian kakinya terlebih dahulu. Ini teman-teman pasiennya sudah nggak pakai baju ya, atau sudah menggunakan kemben ya. Tolong di shoot hanya kakinya ya, Kak. Oke, yang pertama kita tuangkan, semprotkan ya minyaknya ke tangan kita ya. Kita gosok-gosok terlebih dahulu. Jangan lupa ya, kita berdoa dulu sebelum memijat pasien. Dan setelah itu teman-teman kita pijatannya ke arah bawah seperti ini. Ya, tadi titik yang tidak boleh adalah sini. Ya, pastikan hanya dielus saja ya, tidak boleh ada tekanan seperti ini, tapi cukup dielus. Ya, kemudian tadi ada di sini dan juga 4 jari di atasnya di sini. Ini nggak boleh ditekan ya, jadi cukup dielus saja ke arah bawah 8 kali. 1, 2, 3, 4, 8. Oke, itu gerakan yang pertama ke arah bawah. Dan pastikan minyaknya jangan terlalu sedikit ya teman-teman ya. Kalau masih keset harap ditambah minyaknya lagi. Karena kalau kurang keset itu membuat tidak nyaman. Tapi kalau kebanyakan juga tidak nyaman juga ke pasiennya. Jadi kita harus bisa mengira-ngira. Oke, setelah itu gerakan yang pertama tadi ke arah bawah ya. Kemudian dari ujung naik ke atas, diturunkan ke bawah. Naik, turun. Ya, perlu diingat bahwa tidak boleh ada tekanan keras. Ya, dilakukan 8 kali. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Kalau terlalu cepat itu membuat tidak nyaman, tapi kalau terlalu lambat nanti waktu kita sangat lama, ya nanti bisa-bisa 3 jam. Ya, kita padahal gantian dengan pasien yang lain. Oke, dilakukan 8 kali. Oke, setelah itu boleh menggunakan jempol melingkar dari bawah ke atas. Tangannya boleh gantian, boleh kanan terus, boleh silahkan. Yang penting gerakannya melingkar. Ibu, bagaimana Bu pijatannya? Apakah sudah nyaman? Oh iya. Kita juga bisa berkomunikasi dengan pasiennya ya teman-teman. Oke. Kemudian setelah melingkar, menggunakan jempol,
Jari menari. Dilakukan 8 kali. Oke, kemudian setelah itu ya, agak ke sini Mbak kameranya. Oke. Seperti ini ya. Tangan kita di bawahnya seperti ini. Zigzag ya. Setelah sampai ujung, turun lagi. Zigzag lagi. Oke, dilakukan 8 kali. Kemudian diturunkan. Oke, sudah ya, teman-teman jelas ya. Kaki ini kan betis ya, kemudian yang atasnya kan paha. Jadi gerakannya sama ya teman-teman. Karena kaki ini panjang, jadi yang bagian bawah dulu, kalau sudah baru naik ke atas ya teman-teman. Apabila yang kaki sini sudah, kaki sini kan tadi nekuk seperti ini ya. Langsung kita pijit juga posisinya seperti ini. Ya. Sama. Untuk gerakannya sama ya, teman-teman. Oke. Kemudian setelah betis dan paha sudah, kita ke telapak kaki. Tadi untuk titiknya agak naik, Mbak. Agak naik lagi, naik lagi. Tadi untuk titik yang tidak boleh ya, sini. Sini ya, ini tidak boleh. Kemudian sejajar telunjuk ini ya, di sini tidak boleh. Jadi itu jangan diberikan tekanan. Ya, kita kasih minyak dulu tangannya. Kemudian hanya diusap ke arah bawah seperti ini. Dari ujung kanan ke ujung kiri. Oke, kemudian yang bagian bawahnya juga sama ya. Diarahkan ke bawah. Hanya diusap ya. Kemudian untuk jari-jarinya ditarik ke atas satu-satu. Apakah harus sampai berbunyi teklik? Ya, tidak ya teman-teman. Oke, setelah itu kita arahkan ke atas, kita arahkan ke bawah, dan kita putar ke kanan 8 kali, kiri 8 kali. Ya, saya ulangi. Ditekan ke atas, ditahan 8 detik hitungan, kemudian diarahkan ke bawah, setelah itu diputar 8 kali ke kanan dan 8 kali ke kiri. Oke, itu pada bagian kaki ya. Sama gerakan kanan kiri, depan belakang, betis dan paha gerakannya sama. Ya, kemudian selanjutnya tangan. Coba duduk Mbak, di-shoot tangannya aja. Oke, karena tangan ini tidak terlalu panjang, jadi bisa langsung semua ya teman-teman, dari atas sampai bawah. Ya, dari atas sini ya. Ujung pangkal bahu ya, ke arah bawah. Ya. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Ya, kemudian sama tadi
Karena ini melayang ya teman-teman ya untuk pembelajaran. Kalau tidur kan ini di atas bed nih. Tangannya dua. Satu, dua, tiga, delapan. Ya. Kemudian atasnya sekalian. Satu, dua, tiga, delapan. Oke. Setelah itu melingkar. Karena tangan ini kan sisinya sini sama sini ya. Jadi dua sisi. Naik ke atas, ini hitungannya 1 kali. 2, sampai 8. Kemudian tangan yang belakangnya. Tadi kan sebelah sini ya. Kemudian belakangnya sini. Kalau saya lebih enaknya menggunakan jari-jari ini, 4 jari. Pakai ini juga boleh, silahkan. Yang penting gerakannya melingkar. Sampai ke atas. 8 kali. Kemudian, tadi yang tidak boleh ya, titik yang tidak boleh, ini tengah ini ya. 3 jari sini. Ini tidak boleh ya. Jadi hanya diusap aja. Tidak perlu ada tekanan area itu. Dan area sini ya, yang tidak boleh, ini ya, tidak boleh. Berarti hanya diusap aja. Kemudian setelah itu sama, jempol menari. Dua sisi tangan. Oke, kemudian kalau sudah, berarti sebaliknya. Oke, sampai atas 8 kali. Oke, kemudian selanjutnya sama ya, kayak tadi, sama kaki. Seperti memeras. Oke, setelah itu ditutup ke bawah. Oke, jadi mudah ya. Saya ulang lagi. Ke bawah. Kemudian seperti kupu-kupu besar. Love ya, love besar. Naik, turun. Oke, kemudian melingkar. Kemudian jempol menari. Kemudian memeras, zigzag. Dan diturunkan ke bawah. Oke, kemudian untuk telapak tangan, yang tidak boleh area sini ya. Perhatikan, area ini tidak boleh, bisa memicu kontraksi. Jadi dihindari teman-teman ya. Oke, ini diarahkan ke jari-jari. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Arahkan ke jari manis. 1, 2, 3, 8. Ke tengah. 1, 2, 3, 8. Ke jari telunjuk. 1, 2, 3, 8. Ini kan ada tulang-tulangnya ya masing-masing ya. Nanti kita bisa merasakan. Coba pegang tangannya masing-masing. Ya nggak boleh ini ya. Ya, ke jempol. Arahkan ke atas. Ini dilewatin ya. Oke, setelah itu kita pegang. Arahkan ke atas. 1, 2, 3, 8. Kemudian dorong ke bawah. 1, 2, 3, 8. Kemudian diputar. Kanan 8. Kiri 8. Oke, itu untuk area tangan. Oke, selanjutnya punggung. Posisinya harusnya miring. Ini karena biar jelas. Pasiennya tengkurap ya, teman-teman biar jelas. Kamu tengkurap aja, Mbak.
Tapi Ibu Hamis nggak boleh ya. Ini saya mau kantong urut biar gerakannya terlihat jelas. Oke, yang pertama kita kasih minyak dulu tadi, ya. Kemudian kita arahkan ke bawah dari ujung kiri ke kanan. Gerakan yang pertama ini juga bermanfaat untuk meratakan minyak. Kalau kurang berarti ditambah lagi, ya pastikan jangan terlalu kering karena nanti sakit. Oke, setelah ke arah bawah, ini tulang belakang ya, ini pantat ya, tengah-tengah sini ya, pas di tulang belakang ke arah bahu. Satu, dua, tiga. Tadi yang titik nggak boleh, ini leher ya teman-teman ya. Leher turun ke bawah ke ujung bahu. Ini yang nggak boleh ya. Ini leher, telinga, telinga turun ke leher, turun lurus. Nah ini nggak boleh. Titik ini, titik punggung hanya ini yang nggak boleh. Ya, gerakan pertama seperti ini. Yang kedua, turun ke atas seperti membuka. 8 kali. Kemudian dari arah samping menyilang. Ke kanan 8, ke kiri 8. Dilakukan bergantian. Oke, kemudian melingkar. Menggunakan jari-jari. Kalau menggunakan jempol gimana, Bu? Silahkan. Tapi karena ini punggung itu lebar, kalau menggunakan jempol nanti jempol kita biasanya mudah kram. Ya. Gimana? Oh, contohnya miring ke kiri. Oke, boleh coba Mbak miring ke posisi yang Ibu ambil tadi ya. Oke. Ini lurus. Oke, Ibu, saya ke bagian punggung ya, Bu ya. Coba Bu, yang bahu sebelah sini agak mundur ke sini. Oke. Perutnya apakah tertekan, Bu? Oke, nyaman ya. Posisinya emang seperti ini, teman-teman ya. Ini miring ya. Miring, tapi bahu yang sebelah sini kita arahkan untuk agak mundur ke belakang. Jadi biar punggungnya itu walaupun miring tetap terpegang semua. Ya, saya ulang lagi, kasih minyak ke arah bawah, kemudian membuka ke arah bahu, kemudian menyilang, kiri 8, kanan 8, dilakukan secara bergantian sampai ujung bahu ya. Oke. Kemudian melingkar. Delapan kali. Kemudian dari arah tulang belakang ke kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Pastikan benar-benar sampai samping ya. Oke, 1, 2, sampai 8. Oke, setelah itu menggunakan jari zigzag. Ya, 8 kali.
Kalau ibunya gemuk atau besar, biasanya agak ditekan sedikit, tidak apa-apa. Yang nggak boleh tadi area sini ya, berarti yang area atas ini hanya dilewati, dielus aja. Oke, setelah itu sudah diturunkan ke bawah, kemudian ke area pantat ya. Di pantat teman-teman ya, melingkar kanan, kiri. Oke, setelah itu di ujung pantat ini ya, ujung pantatnya ini kita dorong ke atas. Tahan 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini yang satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Lalu dua-duanya. Oke, setelah itu sudah Ibu diminta telentang. Oke, Ibu, punggungnya sudah, Bu. Oke, tadi untuk tangan yang sebelah kanan kan sudah ya. Kemudian tangan yang sebelah kiri boleh Ibu telentang seperti ini boleh untuk tangan yang satunya. Atau Ibu boleh miring ke kanan. Miring ke kanan boleh sebentar ya. Atau telentang seperti ini juga boleh. Atau posisinya Ibu setengah duduk. Ibu kalau telentang seperti ini sesek tidak? Kalau tidak sesek enggak apa-apa. Tapi kalau sesek boleh kita kasih bantal lagi di belakangnya. Ibu permisi Bu. Diangkat sedikit kepalanya Bu. Ini saya kasih sandaran bantal ya Bu ya. Agar tidak sesek. Ya. Bantalnya biasanya boleh 3 atau 4 menyesuaikan. Posisi Ibu setengah duduk. Kemudian tangan yang satunya. Oke, kenapa tadi tidak tangan kanan terus tangan kiri? Agar kita gerakannya sistematis. Nanti kalau sudah kita suruh telentang, pijat tangan kiri, suruh balik lagi, pijat punggung kan kurang nyaman ibunya. Ya, jadi agar sekalian. Oke, gerakannya sama tadi untuk yang tangan satunya ya. Arahkan ke bawah. Sama tadi. Love besar. Melingkar. Jempol menari. Memeras. Diarahkan ke bawah lagi. Kemudian tangannya ya. Sama. Ke arah jari-jari 8 kali semuanya. Oke, kemudian diarahkan ke atas, ke bawah, kemudian diputar 8 kali. Oke, itu untuk pijat full badannya. Setelah sudah, Ibu, sudah Bu, boleh duduk. Ya. Oke, itu tadi adalah gerakan pijat full badan. Boleh untuk ibu nifas dan juga ibu hamil. Oke, itu tadi gerakan ibu nifas dan ibu hamil full badan ya. Gerakannya seperti itu. Kemudian yang menjadi pembeda adalah titik-titiknya yang tidak diperbolehkan tadi. Kalau ibu nifas titik tadi boleh diberikan, kalau ibu hamil titik-titik yang tadi itu tidak boleh ya. Oke, bisa kembali ke poin-poinnya, Kak. Jadi paham ya teman-teman ya. Next. Oke, langkah-langkahnya tadi sudah secara langsung. Oke teman-teman, itu tadi adalah materi ya pada hari ini untuk pijat ibu hamil dan juga ibu nifas ya.
Yang terpenting teman-teman praktek terus, nanti lama-lama bisa hafal. Yang paling urgent banget dihafalkan adalah titik-titik yang tidak boleh dipijet tadi ya, khusus untuk treatment ibu hamil. Baik teman-teman semuanya, itu tadi materi dari saya. Silahkan setelah ini kita bisa berdiskusi. Apabila ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, teman-teman. Jadi tadi baik, teman, tadi adalah materi inti pada webinar hari ini yang disampaikan langsung oleh narasumber kita, Ibu Rifka Anissa. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi terkendala teknis atau tertinggal materi atau masih bingung ada yang perlu dipertanyakan, bisa untuk mempertanyakan melalui kolom chat dengan format nama teman-teman dan pertanyaan apa. Pertanyaan akan langsung dibacakan nanti oleh narasumber kita, Ibu Rifka. Silahkan, teman-teman. Oke, terima kasih Kak Yuli ya. Oke, teman-teman tadi boleh bertanya ya, bagi tadi yang kurang jelas, nanti saya akan bacakan. Dan teman-teman karena yang bertanya banyak, nanti mungkin yang sudah saya jawab saya lewati ya. Jadi teman-teman bisa memperhatikan. Oke, ini ada Kak Nanda Novitasari ya. Masas tangan apakah bumil harus duduk atau boleh tidur sekalian? Ya, boleh duduk, boleh tidur. Tetapi yang terpenting adalah sistematis ya. Kalau sudah duduk ya berarti jangan disuruh tidur lagi, atau kalau sudah tidur telentang nanti suruh duduk suruh tidur lagi, itu kan kurang sistematis. Jadi kalau saya tangan dulu yang kanan masih sambil tidur miring, setelah itu punggung, setelah itu ibu disuruh telentang atau duduk untuk masas yang terakhir, yaitu tangan sebelah kiri. Jadi biar ibunya nggak bolak-balik. Oke, selanjutnya berarti untuk masas ibu hamil fokus ke gerakan effleurage, friction, dan petrissage. Iya ya. Oke, selanjutnya ada Kak Virgi. Karena pada praktek akan lebih susah pijit bagian kirinya kalau posisi miring ke kiri. Betul, makanya untuk tangan bagian kiri atau kaki bagian kiri itu boleh dilakukan saat terakhir, saat ibu sudah posisi duduk atau telentang. Oke, Kak Ditya, nanti teman-teman akan dapat materi dan videonya ya, nanti akan di-share di grup. Ada lagi pertanyaan, silahkan dituliskan ya. Oke, ini ada Kak Elva Meita. Apakah ibu hamil boleh dilakukan treatment relaksasi wajah seperti totok wajah? Boleh ya, teman-teman, karena untuk area wajah dan kepala itu tidak ada area titik-titik yang sensitif atau memicu kontraksi. Ya, jadi boleh dilakukan totok wajah atau masas wajah itu boleh. Kemudian ada Kak Reni. Bu, apakah ibu hamil food spa
Ya, jadi foot spa itu rendaman ya. Jadi kaki direndam menggunakan garam spa, menggunakan air hangat, tapi hanya direndam ya, Bu Reni ya. Tidak boleh dilakukan tekanan-tekanan pada titik yang dilarang lagi. Ada Kak Desi, Bu, kenapa arah masas gerakannya ke arah bawah? Khusus untuk ibu hamil. Oke, jadi untuk gerakannya memang arahnya seperti yang saya ajarkan tadi ya, teman-teman ya. Karena menyesuaikan dengan posisi kita. Ada Kak Diah Parmawati, paha depan bagaimana pemijatannya? Ya, jadi kan tadi masih miring. Posisi miring ke kiri, berarti untuk paha depan dan juga kaki sebelah kiri atau kiri depan itu dilakukan terakhir seperti pada area tangan. Untuk yang paha belakangnya kan bisa langsung, kiri kanan kan paha bisa langsung semuanya saat posisi pertama. Tapi untuk bagian depan yang khusus kiri, kaki kiri dan tangan kiri itu boleh dilakukan saat ibunya telentang atau posisi setengah duduk. Ya, itu di posisi terakhir. Oke, untuk Kak Hairunisa Hapsari, totok wajah tidak diajarkan ya. Tidak ya teman-teman, karena hari ini materinya khusus pijat badan ibu hamil dan ibu nifas. Bagi teman-teman yang mau ikut kelas totok wajah ataupun facial, boleh ikut di kelas facial atau totok wajah. Nanti bisa diajarkan lebih detail ya. Ada Kak Nabila, jika karyawan kita bukan dari kesehatan, bekal apa yang utama yang harus kita ajarkan ke mereka saat pijat ibu hamil? Jadi yang pertama adalah SOP pijatnya. Yang kedua, persiapan alat dan bahannya. Tadi ya, cara menggunakan tensi itu bisa diajarkan. Menggunakan DJJ kalau bisa juga diajarkan. Kemudian setelah itu, gerakan perbagiannya dan larangan gerakan-gerakan atau titik-titik yang dilarang. Harus hafal. Ya, itu harus diajarkan ke tenaga terapis kita. Dan yang paling aman teman-teman bagi kita ya kalau mau membuka treatment mom spa, ibu hamil atau ibu nifas, baik kita nakes ataupun terapis ya karyawan kita, menurut saya wajib harus ikut pelatihan terlebih dahulu ya. Karena kalau pelatihan itu kan praktek satu-satu, kemudian dibahas detail juga langkah-langkahnya seperti apa, itu harus ikut pelatihannya dulu ya. Jadi agar tahu dasarnya, gerakannya, indikasi kontraindikasinya harus tahu. Oke, selanjutnya ada Kak Uci. Berarti untuk pijat ibu hamil nggak boleh miring kanan kiri ya, pijatnya cukup miring sekali aja. Contoh pas posisi pijat kaki yang bawah, terus mau ganti pijat kaki yang atas bagian dalam gimana? Oke. Jadi sudah saya jelaskan tadi teman-teman ya, karena posisinya awalnya kan miring ke kiri nih. Berarti posisi badan ya yang terjangkau oleh kita itu dilakukan saat itu juga. Baik itu dari kaki belakang, kemudian punggung dan tangan. Kemudian posisi yang berubah selanjutnya adalah posisi telentang atau setengah duduk. Itu baru sisanya yang belum terpegang. Jadi pindah posisinya cukup 2 kali aja, nggak bolak-balik. Jadi miring ke kiri, udah semua, yang bagian depan atau bagian kanan nanti bisa duduk, setengah duduk, atau telentang. Seperti itu ya, Kak Uci. Kak Virgi, pertanyaannya bisa diketikkan di kolom chat ya. Oke, kemudian Kak Lisnawati, kayu secangnya untuk berendamnya saja atau boleh untuk sauna? Untuk kayu secang itu kan tadi di tempat saya itu bonus ya. Jadi setelah pijat nanti
menunggu dulu, bisa sambil kita buatkan teh, kopi, kurang lebih 45 menit sampai 60 menit. Nanti bisa untuk mandi atau berendam. Tapi kalau habis pijet langsung mandi itu nggak boleh ya teman-teman. Harus ada jeda dulu minimal 1 jam. Ya, jadi 1 jam itu teman-teman bisa sambil untuk misal nih dibuatkan kopi atau teh atau minuman rempah atau kita sambil menyiapkan tempatnya dulu harus 1 jam baru boleh mandi. Karena kalau setelah pijat langsung mandi itu tidak boleh ya. Karena setelah pijat itu pori-pori kita itu terbuka. Kalau langsung pijat nanti bisa menyebabkan masuk angin. Itu untuk bayi dan ibu sama. Minimal harus jaraknya 1 jam terlebih dahulu. Untuk berendam boleh, untuk langsung mandi boleh, atau kalau home care nanti kita kasih penjelasan ke ibunya dulu. Ya, buat mandi biasa, tapi harus menunggu 1 jam dulu. Ada Kak Hardianti, apakah boleh ibu hamil dipijat di area antara tulang belakang? Boleh ya. Yang tidak boleh adalah di area punggung ya, seperti ini tadi ya, di belakang ya. Itu yang nggak boleh, titiknya tadi. Bolehnya hanya diusap, dielus aja ya, tidak boleh ada tekanan. Tapi kalau dipijat area tulang belakang boleh, yang terpenting tidak boleh terlalu keras. Karena prinsipnya ibu hamil itu pijatnya memang tidak boleh keras-keras. Beda dengan ibu nifas, kalau ibu nifas boleh. Selanjutnya ada Kak Eka Puji, berapa jam pijat hamil dan nifas Bu Bidan? Oke, biasanya pijatnya itu macam-macam ya, itu tergantung kita. Kalau di tempat saya itu ada pijat biasa ya, itu 60 menit. Ada pijat eksklusif itu 90 menit dan 120 menit. Ya nanti kita menyesuaikan dengan tarifnya. Tapi minimal 60 menit. Jadi kita harus bisa mengira-ngira waktu nih, kira-kira kaki berapa menit, misal kaki kanan kiri belakang 15 menit, punggung 15 menit, tangan kanan kiri 15 menit, kemudian bagian depan, kaki depan, tangan yang sebelah kiri 15 menit. Jadi pas 60 menit. Ya. Tapi biasanya saya memberikan penawaran nih, mau pakai paket pijat yang apa? Pijat yang biasa atau pijat eksklusif atau pijat plus-plus misal ya, waktunya bertambah atau nanti bisa biasanya nih ada paketannya kalau di tempat saya ya, pijat ibu hamil plus totok wajah masker semisal, atau pijat hamil plus krim bar, atau pijat hamil plus yoga, prenatal yoga. Pintar-pintarnya kita mengemas layanan treatment kita ya. Selanjutnya ada Kak Ditya, pijat akupressure titik perikardium pada ibu hamil untuk mencegah mual muntah itu sebaiknya dilakukan berapa kali sehari dan bisa dievaluasi setelah berapa hari. Oke, jadi untuk pijat-pijat di titik-titik tertentu tadi, teman-teman bisa lakukan per titik itu 100 kali ya. Per titik 100 kali untuk hasil yang maksimal. Ya. Setiap kali pijat 100 kali dan bisa dilakukan diulang berkali-kali dalam sehari. Berapa kalinya itu tergantung orangnya masing-masing. Minimal 3 kali. Pagi, siang, sore, atau menjelang tidur. Ya. Per sekali pijatan itu 100 kali. Selanjutnya ada Kak Bidan Isa. Berapa kali dilakukan masas untuk ibu hamil? Apakah bisa sering-sering? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi teman-teman, masas itu tidak ada overdosisnya ya. Dilakukan setiap hari pun juga boleh. Malah senang ya kita. Ya, datang setiap hari kita dapat pemasukan setiap hari. Ya, tapi teman-teman, kan nggak mungkin pasien itu datang ke kita setiap hari untuk pijat. Jadi biasanya 2 minggu sekali boleh atau sebulan sekali normalnya.
Tapi apabila kurang dari 2 minggu kok sudah merasa capek atau ada keluhan atau ingin pijat lagi, itu boleh. Karena pada dasarnya sering dilakukan pijat itu juga bagus untuk peredaran darah dan untuk lain-lainnya. Jadi tidak ada overdosisnya. Boleh ya. Oke, ini ada Kak Nurul Aini. Kenapa ibu preeklamsia atau tekanan darah tinggi itu tidak boleh dimasas? Terkadang keluhannya pegel di tangan dan kaki pada ibu hamil preeklamsia. Apa yang dilakukan? Jadi teman-teman, untuk ibu yang tensinya tinggi ya 180 atau bahkan 200, karena itu kan ibu resiko tinggi ya. Dalam kebidanan itu ada ibu hamil yang resiko tinggi atau ada pemantauan. Jadi namanya ibu resiko tinggi itu kan dikhawatirkan saat ada kehamilan nanti ada hal-hal yang membahayakan baik ibu atau bayi. Dikhawatirkan nanti apabila menerima masas di titik-titik tertentu tadi itu bisa lebih meningkatkan tensinya di kondisi tertentu. Takutnya ya setelah dimasas nanti ibunya malah ada keluhan pusing atau nanti malah kenceng-kenceng, nanti kita yang disalahkan. Karena posisi ibunya itu adalah ibu hamil resti atau resiko tinggi. Jadi ibu hamil yang diketahui ada resiko tinggi seperti preeklamsia atau perdarahan, keguguran berulang, atau yang hamilnya lebih dari 4, 5, 6 kali, itu lebih baik tidak kita terima ya, karena kita menghindari resiko yang akan terjadi ke kita. Kemudian bagaimana solusinya untuk yang keluhan pegel tangan dan kaki pada ibu hamil ya? Kita bisa menyarankan mereka untuk olahraga yoga ya. Yoga ibu hamil atau senam ibu hamil seperti itu. Oke, selanjutnya ada Kak Lisnawati. Tadi ada bagian-bagian tidak boleh dipijat untuk ibu hamil. Bagaimana jika keluhannya di bagian itu? Misal nyeri pinggang, sakit bahu, sakit telapak tangan, bagaimana pijatnya? Oke, teman-teman. Ini perlu kita tahu dulu nih, usia kehamilan ibunya itu berapa? Kalau lebih dari 36 minggu berarti di area-area itu boleh. Tetapi kalau kurang dari itu nggak boleh. Dan tadi kan sudah jelas ya titik-titiknya. Biasanya ibu hamil selama kurang lebih 5 tahun nih, saya buka praktek Mamspa ya. Biasanya area yang pegel itu hanya di area betis, kemudian area punggung. Ya jarang yang pegel itu di telapak tangan, itu jarang ya. Biasanya pergelangan tangan malahan. Pergelangan tangan ini kan sini ya, sini. Sedangkan tadi yang titik nggak boleh ini kan 4 jarinya ya di bawahnya sini. Jadi masih aman sini. Dipijit ini boleh. Kemudian untuk bahu, bahu kan sini ya teman-teman. Sini boleh dipijit. Yang terpenting yang belakang lurus sama leher tadi yang nggak boleh. Ares itu hanya diusap aja. Apabila ibunya ngeyel, apa pegelnya di area yang dilarang dipijit atau dilarang ditekan, kita berikan penjelasan ke ibunya. Ibu, sesuai ilmu yang terbaru dan saya dapat, di area sini nih, titik sini Bu, ini tidak boleh dipijat atau tidak boleh dilakukan tekanan terlalu keras Bu, karena nanti efeknya bisa memicu kontraksi sehingga ibu bisa lahir prematur, itu sangat berbahaya. Jadi bolehnya pijatnya cukup nih Bu di area sini. Dan area yang titik dilarang tadi hanya diusap secara lembut saja. Apabila nanti di area yang titiknya itu kebetulan masih sakit Bu, nanti boleh ditambah minyak kayu putih atau salon pas untuk membantu merilekskan ototnya. Tapi tidak boleh dilakukan penekanan terlalu keras. Ya, jadi asalkan kita memberikan penjelasan yang mudah diterima dan masuk akal dengan alasannya apa dan solusinya apa, saya rasa ibu hamil juga akan nggak masalah ya, Kak Lisna.
Ada Kak Hardianti, jarak 1 jam boleh mandi itu khusus ibu hamil atau yang tidak hamil juga harus menunggu 1 jam. Jadi semua ya, mau baby, anak, ibu hamil, ibu nifas, semua orang, bahkan bapak-bapak juga. Jadi jarak setelah pijat boleh mandi adalah 60 menit minimal. Ya, kenapa? Karena setelah dipijit pori-pori kita itu terbuka. Kalau langsung mandi, mau itu pakai air dingin atau air hangat, itu bisa membuat masuk angin. Kan sangat mengkhawatirkan ya kalau habis pijet terus masuk angin. Loh, ini habis pijet bukannya nyaman kok malah masuk angin. Lah nanti malah pasiennya komplain. Jadi kita perlu menjelaskan. Tidak hanya, Bu, nanti boleh mandi 1 jam. Jangan gitu aja, tapi kita harus memberikan penjelasan kenapa 1 jam. Nanti akibatnya apa kalau belum 1 jam itu mandi. Loh, Bu, tapi kemarin saya habis pijet langsung mandi, tapi saya sehat-sehat aja tuh nggak masuk angin. Itu ngepas si sehat aja, mungkin kondisi tubuhnya lagi baik. Ya, kan kita menjaga nih itu bahasa Indonesia apa ya? Berjaga-jaga ya. Kalau nanti sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi kita meminimalisir pasien itu komplain. Ada Kak Eka, saya biasanya pijat lamanya beserta tetap aja 90 menit, terkadang lebih Bu Bidan. Nggak apa-apa ya. Setiap orang memiliki standarnya masing-masing. Ya itu coba tanya ke diri sendiri, kira-kira enaknya saya 60 menit atau 90 menit atau 120 menit, tapi disesuaikan dengan tarifnya juga. Tapi minimal banget itu 60 menit. Untuk bahu dan kepala, apakah ibu hamil nifas boleh? Boleh ya. Yang penting titik-titik tadi ya nggak boleh. Pertanyaan terakhir dari Kak Riza, pijat ibu hamil dilakukan usia kehamilan berapa minggu? Amannya minimal 12 minggu. Ya, minimal 12 minggu. Oke, teman-teman itu tadi ya, pertanyaan sudah terjawab semuanya. Bagi teman-teman, saran saya yang mau praktek harus pelatihan dulu ya, agar aman, agar layanannya juga maksimal paripurna. Karena namanya praktek itu kan nggak mungkin ya sekali datang langsung udah. Pengennya kan bisa berlangganan dengan kita. Berarti kita harus memberikan pelayanan yang bagus, memastikan bahwa keluhan juga teratasi. Oke, saya kembalikan. Oh, ada lagi? Kak Via ya. Apakah ibu hamil boleh treatment lulur? Boleh, ya boleh kok luluran. Cuman harus dipastikan bahan bakunya itu aman, sudah BPOM, dan tidak mengandung pemutih, whitening. Ya, karena ibu hamil itu nggak boleh menggunakan produk yang isinya whitening. Termasuk whitening itu krim atau lulur itu ya bagusnya yang ringan-ringan aja ya. Bahkan yang alami itu lebih bagus. Misal menggunakan kopi, bubuk kopi dicampur minyak zaitun buat lulur itu boleh. Atau parutan kunir, kunyit itu boleh. Oh, ada lagi nih Kak Mutiara. 60 menit itu dihitung dari persiapan atau sejak mulai pemijatan. Sejak pemijatan ya teman-teman, persiapannya jangan dihitung. Nanti persiapan ganti kemben, cuci tangan, menyiapkan baju itu udah 10-15 menit, udah kehitung nanti terlalu cepat. Ya, jadi 60 menit itu dihitung setelah pemijatan dimulai. Oke, sudah ya teman-teman. Oh, ada lagi nih. Habis ini udah ya. Pijat ibu nifas kapan boleh dibarengin dengan ratus? Oke, kalau ratus boleh asalkan darahnya sudah berhenti ya. Nah, ini beda-beda nih setiap orang. Ada yang 1 minggu haidnya sudah selesai nifasnya. Ada yang 2 minggu. Bahkan ada yang 40 hari baru selesai. Jadi harus kondisi darah nifasnya sudah berhenti. Itu baru boleh diratus ya teman-teman. Dan ratus itu tidak boleh dilakukan sering-sering. Ya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Kalau sering keseringan nggak boleh karena bisa membuat iritasi, bisa membunuh bakteri-bakteri baik dalam vagina. Untuk tarifnya itu tergantung kita juga ya teman-teman. Karena kan tarif di Jawa dan di Papua atau Jawa dan Kalimantan
tentunya berbeda karena UMK-nya juga berbeda. Jadi kita harus menyesuaikan. Kalau di tempat saya pijat ibu hamil itu 90.000, 100.000. Kalau paket dengan totoko aja 130 atau 150. Ini tidak bisa jadi patokan ya karena kondisi ekonomi setiap daerah itu beda-beda. Jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan kondisi masyarakat sekitar disertai dengan layanan kita, modal kita berapa. Seperti itu ya, Kak Citra. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Yuli. Pesan saya terakhir, jangan lupa untuk terus belajar, praktek. Tapi sebelum praktek ke pasien, saya harap teman-teman bisa ikut pelatihannya terlebih dahulu. Karena ini online, jadi tadi ilmunya hanya dasar aja ya, teman-teman. Karena waktunya juga terbatas, tidak bisa detail. Teman-teman, saran saya bisa ikut pelatihan yang offline atau online yang full day. Di kami ada, kalau full day itu jam 9 sampai jam 5 sore. Itu benar-benar full praktek ya, satu-satu juga nanti bisa diteliti. Jadi nanti tentunya teman-teman bisa ngelotok banget nih ilmunya ya, aman dan sertifikatnya juga aman untuk praktek ke pasien. Ada promonya ya Kak ya hari ini ya? Oke, saya serahkan kepada Kak Yuli. Silahkan Kak Yuli. Terima kasih Ibu Rifka untuk jawabannya yang sangat luar biasa. Saya rasa untuk pertanyaan sudah terjawab semua ya. Tapi untuk teman-teman yang merasa pertanyaannya belum terjawab sama Bu Rifka, bisa dituliskan kembali di grup WA. Terus untuk selanjutnya ada sesi foto bersama dengan narasumber. Saya harap untuk teman-teman bisa on cam ya. Sudah siap teman-teman? Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Cheese. Sekali lagi. 3, 2, 1. Cheese. Yang terakhir, boleh pakai gaya bebas. 3, 2, 1. Cheese. Oke. Terima kasih. Oh, webinar hari ini tuh sangat luar biasa karena antusias dari teman-teman semuanya. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Ibu Rifka, atas ilmunya yang sangat bermanfaat hari ini. Untuk teman-teman, semoga kita bisa bertemu lagi ya untuk event-event selanjutnya. Dan saya sampaikan lagi, ya, seperti yang dibilang Ibu Rifka tadi, bahwa materi workshop hari ini itu bersifat basic atau dasar. Jadi, jika teman-teman ingin mendapatkan materi secara intens dan 80% praktik, bisa ikut pelatihan kami pada tanggal 23 sampai 20 Januari 2026. Khusus untuk pendaftaran hari ini, kita ada diskon 300.000 loh. Oke. Semoga teman-teman berminat ya. Terus kemudian untuk link absensinya, teman-teman bisa mengirim screenshot beserta ulasannya dan dikirim ke grup WA. Dan untuk link absensi akan saya kirim di kolom chat Zoom yang sudah disediakan oleh admin kami. Beserta link record dan link sertifikatnya nanti juga akan dikirim di grup WA. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman semuanya atas waktunya dan mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. People dream high in the quiet of the night. You know that I caught it. Bad, bad boy, shiny
trying.